Selamat siang, pagi atau malam, Bulia dan teman-teman sekalian. Jadi di sini saya ingin menjelaskan pemberontakan dan penumpasan DI-TII. Nah, pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Jos Vincent, absen 18, kelas 12 IPS 3. Nah, jadi pertama-tama yaitu NII ini diciptakan oleh Sekar Maji, Marijan Kartosuwiryo dan diproklamasikan di Tasikmalaya pada 7 Agustus 1949. Nah, Kartosuwiryo ini lalu membuat juga sebuah tentara yang bernama TII. Dengan adanya TII ini, Kartowijoyo itu dengan mudah melakukan propaganda dan teror kepada warga-warga Jawa Barat yang anti DI-TII. Lalu di 1950 ini TII ini semakin kuat, bahkan kuatnya itu hampir seperti TNI. Nah, maka dari itu terjadi bentrokan antara TNI dan TII. Bentrokan ini berjalan sangat sengit, akan tetapi berdampak buruk bagi warga-warga di Jawa Barat. Nah, dalam aksinya ini, TII sering juga merampas harta warga dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup semasa perang. Nah, lalu maka dari itu karena perampasan harta-harta itu, warga Jawa Barat ini mulai lebih memilih TNI dan membantu TNI untuk menumpas TII. Karena pemberontakan ini, pemerintah pun juga cukup kewalahan dalam menumpas TII. Dan upaya pemerintah dalam menumpas TII itu adalah dengan cara diplomasi, ada yang operasi militer. Nah, di Jawa Tengah itu pemerintah melakukan operasi militer dengan pembentukan anggota militer baru dengan nama Banteng Riders yang dibuat oleh Letkol Ahmad Yani pada 23 Maret 1953. Kekuatan DITI di Jawa Tengah pun dapat ditumpaskan pada 1954 dikarenakan kurangnya dukungan rakyat. Nah, di Kalimantan Selatan dilakukan juga penumpasan dengan dua cara, yaitu yang pertama, pemerintah memberikan kesempatan untuk Ibnu Hajar sebagai pemimpin DITI di sana dan timnya untuk menyerah. Akan tetapi cara ini malah gagal dan malah digunakan oleh Ibnu Hajar ini untuk mengambil senjata TNI. Sehingga dilakukanlah operasi militer. Dan TII di Kalimantan Selatan ini bisa dihancurkan pada tahun 1959 karena kekuatan yang tidak seimbang antara TNI dan TII. Lalu di Jawa Barat, pemerintah agak kewalahan karena emang di sana adalah pusat DITI dan juga penyerangan Belanda sehingga fokus pemerintah ini terpecah. Nah, maka dari itu pemerintah mau menyelesaikan pemberontakan ini secara damai dengan membentuk komite perdamaian. Namun upaya ini malah gagal sehingga dilakukan operasi Barata Yuda yang dimulai pada tahun 1960. Nah, TNI ini meminta bantuan warga setempat untuk mengepung tempat Kartosuwiryo dengan tujuan mempersempit ruang gerak DI-TII. Dan DITI Jawa Barat berakhir pada 4 Juni 1962 dengan ditangkapnya Kartosuwiryo. Lalu ada di Aceh. Di Aceh ini awalnya pemberontakan ini dilawan dengan cara perang senjata. Tapi pada akhirnya diubah dengan cara musyawarah atau diplomasi pada 17 sampai 21 Desember 1962 sehingga pemberontakan di Aceh ini bisa dipadamkan. Nah, yang terakhir itu di Sulawesi Selatan, ini pemberontakan ini termasuk yang paling lama dan paling susah dan paling memakan waktu. Dikarenakan ketuanya itu merupakan Kahar Muzakar dan pasukannya itu merupakan para pejuang dan gerilya handal yang pada saat itu melawan yang dulu pernah melawan Belanda.
Dan mereka juga menggunakan rasa primodalisme masyarakat untuk membuat masyarakat ini mau membantu mereka dan berjuang bersama mereka. Nah, operasi penumpasan ini dimulai pada 29 Februari 1960 dengan nama Operasi Tumpas. Dan akhirnya pada 2 Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak mati oleh TNI. Dan akhirnya pemerintah memaafkan para pengikut DITII di sana dengan syarat mau balik kepada RI. Terima kasih. Sekian dari saya.